Adik-adik, jumpa lagi bersama kakak dalam pembahasan soal ujian nasional biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan siap membahas tentang soal yang terkait tentang organel-organel sel. Dalam soal kali ini kita akan menganalisis perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tetapi di sini soalnya dalam bentuk pernyataan. Manakah pernyataan yang tepat berkaitan dengan sel? Adik-adik, jika kita baca pernyataan-pernyataan yang sudah tersedia di sini, di mana yang pertama adalah plasma sel merupakan organel pengatur seluruh kegiatan sel, dinding sel terdapat pada sel hewan dan tumbuhan, sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai sentriol, sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai plastida, nukleus sel hewan dan sel tumbuhan terbungkus membran. Adik-adik, dari kelima pernyataan ini, kita sebenarnya dapat menjawab pernyataan ini ketika kita sudah mengetahui perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi di sini ada sel hewan, ya. Kemudian sel tumbuhan. Adik-adik perlu mengetahui perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dilihat dari organel yang dimiliki dari kedua sel ini. Yang pertama, kita bisa lihat dari dinding selnya, ya. Oke. Dinding sel. Kalau pada sel hewan, dinding selnya tidak ada. Oke. Tetapi kalau pada sel tumbuhan ada. Ini dilihat cara kita membuktikan ada tidaknya dinding sel dari bentuk dari sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan bentuknya tidak tetap, di sel tumbuhan bentuknya tetap. Karena sekali lagi sel tumbuhan memiliki dinding sel, maka bentuknya tetap. Selanjutnya, jika kita lihat dari plastida, organel plastida. Sel hewan ini tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan memiliki plastida. Ini terbukti dari apa? Di plastida kita tahu ada salah satu zat hijau daun yang dinamakan dengan klorofil. Sedangkan kita tahu hanya sel tumbuhan yang melakukan fotosintesis, di mana fotosintesis tersebut membutuhkan klorofil. Jadi jelas bahwa plastida yang mengandung klorofil hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Selanjutnya, organel yang berikutnya adalah sentrosom, atau seperti yang kita ketahui bahwa sentrosom ini mengandung sentriol, terdiri dari sentriol. Oke, terdiri dari dua pasang sentriol. Nah, sentriol ini berada hanya pada sel hewan saja. Kalau di sel tumbuhan tidak ada. Organel selanjutnya itu adalah lisosom. Oke. Kalau pada sel hewan ditemukan, ya. Kalau pada sel tumbuhan tidak ditemukan. Lisosom ini dapat kita temukan pada sel-sel misalnya saja pada sel ekor kecebong. Pada perkembangan kecebong menjadi katak, nanti ekor itu akan menghilang. Nah, penghilangan sel-sel itu karena kematian-kematian sel yang disebabkan oleh organel lisosom. Nanti lisosom ini mengeluarkan enzim sehingga enzim tersebut dapat mematikan sel yang ditempati oleh lisosom tersebut. Jadi lama-kelamaan nanti ekor kecebong itu akan menghilang karena sel-selnya mati. Sehingga lisosom ini sering dikatakan sebagai paket bunuh diri dari sel tersebut. Oke adik-adik, secara garis besar inilah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tetapi yang terkait dengan pernyataan yang akan kita bahas pada soal ini adalah keempat organel ini. Oke adik-adik, kita langsung saja kembali ke pernyataan yang ada pada soal. Kita lihat pernyataan yang pertama. Plasma sel merupakan organel pengatur seluruh kegiatan sel. Ini salah, karena kita ketahui
pengatur seluruh kegiatan sel ini dilakukan oleh inti sel. Ya, inti sel atau nukleus. Jadi ini salah. Selanjutnya, dinding sel terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Jelas salah, karena seperti yang kita ketahui, dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan saja, sehingga bentuk sel tumbuhan itu tetap. Selanjutnya, sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai sentriol. Ini salah, karena kita ketahui bahwa sentriol itu letaknya hanya pada sel hewan saja, pada sel tumbuhan tidak ada. Selanjutnya, sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai plastida. Oke, plastida. Ya. Plastida di sini sekali lagi hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Karena pada plastida terdapat klorofil yang dibutuhkan untuk fotosintesis bagi sel-sel tumbuhan. Ya, jadi pada sel hewan tidak ada plastida. Jadi pernyataan yang D ini salah. Selanjutnya, nukleus sel hewan dan sel tumbuhan terbungkus membran. Pernyataan ini benar karena membran nukleus itu sering kita sebut dengan apa? Dengan membran nukleus, ya, seperti itu. Nah, jadi adik-adik, pernyataan yang paling benar di sini adalah nukleus sel hewan dan sel tumbuhan terbungkus membran. Karena sel hewan dan sel tumbuhan ini kita ketahui sama-sama termasuk ke dalam sel eukariotik. Di mana sel-sel eukariotik ini adalah sel-sel yang nukleusnya dilindungi oleh membran. Oke adik-adik, jadi dari penjelasan kakak tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa pernyataan yang paling benar, yang tepat, yang berkaitan dengan sel adalah yang E, ya. Di mana nukleus sel hewan dan sel tumbuhan terbungkus membran. Oke, demikian penjelasan kakak kali ini tentang sel. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan sampai jumpa.